Kalau di jurusan IPA selama di SMA ada praktek-praktek, materi, teori-teori, terus pernah ikut lomba juga, ada eskul-eskul juga yang saya ikuti. Oke, berarti kakak termasuk salah satu siswa yang aktif selama di SMA ya kak ya? Ya. Karena kakak banyak mengikuti eskul-eskul nih. Lombanya itu pernah ikutnya tuh waktu akhir kelas 3 SMA. Kemudian coba-coba sebenarnya. Coba-coba. Jadi kayak cobalah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kampus, kembali lagi nih di ruang podcast Mahaputra. Saya Indah selaku host pada pagi hari ini nih. Nah, tema kita kali ini pengen banget IPA, kok linjur sih di manajemen pula. Dengan narasumber kita, mahasiswa baru tahun 2024 namanya Syarah Yulianti nih gengs. Boleh dong disapa dulu buat narasumbernya. Halo teman-teman semuanya. Nah kakak, gimana sih kabar kakak? Alhamdulillah baik. Boleh dong diceritain kegiatan-kegiatan kakak buat sekarang? Kegiatan buat sekarang masih fokus sama kegiatan kampus ya, karena kan masih mahasiswa baru, jadi banyak jadwal nih matkul-matkulnya, apalagi banyak ini linjur kan, banyak matkul-matkul yang kayak baru dipahami. Kemudian di STIA ini kita mulainya dari nol buat memahami materi-materinya, jadi bisa kayak kita kan linjur nih, jadi bisa diulang-ulang materi di rumah biar paham gitu. Oke. Nah sebelumnya kakaknya SMA di mana sih, dengan jurusan apa ya? Sebelumnya SMA di SMA 14 Negeri Pekanbaru. Jurusannya kakak? Jurusan IPA. Oke, di mana sih kegiatan kakak selama di SMA dengan jurusan IPA? Kalau di jurusan IPA selama di SMA ada praktek-praktek, materi, teori-teori, terus pernah ikut lomba juga, ada eskul-eskul juga yang saya ikuti. Oke, berarti kakak termasuk salah satu siswa yang aktif selama di SMA ya kak ya? Ya. Karena kakak banyak mengikuti eskul-eskul nih. Nah, tadi kan ada nih kakaknya bilang ikut lomba, boleh diceritain dong soal lombanya? Lombanya itu pernah ikutnya tuh waktu akhir kelas 3 SMA. Kemudian coba-coba sebenarnya. Coba-coba. Jadi kayak cobalah ini biologi lombanya itu. Jadi kayak cobalah dulu ya, mana tahu lolos gitu kan. Coba betulan gitu. Berarti benar lolos gitu ya kak? Iya. Nah itu lombanya di tingkat apa ya kakak, kalau boleh tahu? Tingkat nasional. Oh, itu lombanya dari SMA-nya atau di luar SMA kakak? Di luar SMA. Berarti pakai cuan sendiri ya kakak ya? Iya. Oke. Nah, gimana sih? Kenapa kakak milih jurusan IPA nih di waktu di SMA? Kan kakaknya sekarang linjur nih. Kenapa sih milih jurusan IPA di SMA? Awalnya itu kan masuk SMA psikotes. Iya. Dengan hasil psikotes kemudian masuk di IPA. Oke, berarti kakaknya tuh karena jebol aja atau pengen banget nih jurusan IPA waktu di SMA nih? Jebol hasil psikotes. Oh, berarti bukan pengen-pengen ya? Berarti coba-coba karena Iya. jebol ya kakak ya? Oke. Nah kakak, apa sih yang kakak pikirin tentang prospek kerjanya atau kegiatannya saat kakak ngambil jurusan IPA-nya nih? Mikirnya prospek kerjanya tuh kayak di bidang keahlian, di bidang ilmuwan-ilmuwan gitu. Iya. Oke nih kakak nih. Nah, kan kakaknya kemarin tuh ambil IPA nih, kok sekarang milih linjur sih? Boleh dong diceritain ke teman-teman nih, kenapa kakaknya milih linjur? Kenapa linjur? Karena yang di zaman modern sekarang ini dunia bisnis yang sangat luas dan canggihnya teknologi, sehingga banyaknya bisnis yang ada di bidang teknologi. Oke, boleh. Nah, berarti kan itu tuh alasan kakak linjur tuh. Nah, kan kakaknya kuliahnya di sini nih di STIE Mahaputra. Apa sih alasan kakak buat masuk di kampus ini? Awalnya itu kan pernah nyoba ikut SMBP, SMBT, tapi nggak jebol. Kemudian ada nih tawaran dari kampus TIE Mahaputra kalau dapat BMI gitu kan. Ya udah, bilang ke orang tua, Pak dapat beasiswa dari kampus TIE Mahaputra. Ya udah, ayo coba katanya kan. Pergilah ke sini wawancara. Kemudian dapatlah beasiswa itu. Oke, berarti karena selain beasiswa juga terkena jarak juga ya kak, karena lebih dekat dari rumah gitu ya. Nah, gimana sih kak? Boleh dong diceritain tentang sistem
soal beasiswanya kakak? Awalnya itu kan ada tim dari STIE Mahaputra datang ke sekolah, kemudian mereka kayak menginformasikan tentang kampus STIE Mahaputra. Kemudian mereka membagikan psikotes, lalu saya isi gitu kan, coba-coba awalnya kan. Coba-coba ya. Iya. Kemudian katanya kalau misalnya apa diinformasikan lagi gitu kan. Oke. Ternyata setelah diinformasikan betul gitu, jebol ya kan. Kemudian tes wawancara. Nah, kenapa kakak nggak kerja dulu nih? Apa sih alasan kakak buat kuliah dibanding kerja dulu? Kalau kerja dulu nanti takutnya kelupaan sama kuliahnya, kayak Oke. udah keenaan sama kerjaan gitu. Oke, boleh. Nah, apa sih alasan kakak buat lintas jurusan nih di manajemen, di ilmu ekonomi? Di ilmu ekonomi kenapa? Karena waktu itu kan mikirnya kan orang tua ada usaha bisnis nih. Oke. Jadi kayak asik lah lanjutin usaha orang tua gitu kan. Kemudian ada tawaran juga dari STIE kan, yang mana di situ ada ilmu ekonomi dan digabungkan dengan ilmu komputer gitu kan, jadi menarik gitu kan. Oh, berarti jadi plusnya ya kakak? Iya. Ya? Oke, berarti karena ada ilmu ekonomi yang dikolaborasikan dengan ilmu komputer ya kakak ya? Oke. Nah, apa sih planning kakak setelah tamat kuliah kakak? Boleh dong diceritain ke teman-teman? Planningnya pengen S2, tapi lanjutkan bisnis juga. Oke, kira-kira udah ada gambaran nggak kak soal S2-nya di mana dan atau mau kerjanya kayak apa? Kalau untuk planning ke depan mau masuk S2-nya kemana itu belum ada pikiran gitu, tapi maunya tuh S2 gitu. Apa sih motivasi kakak biar planning yang udah kakak buat itu berhasil nih? Boleh dong diceritain ke teman-teman biar teman-teman yang udah lintas jurusan juga termotivasi nih dengan motivasi kakak. Kan lintas jurusan nih karena baru awal masuk di ekonomi, jadi planningnya tuh rajin dalam mengulang materi-materi yang udah dijelaskan dosen, terus berani untuk mengikuti organisasi yang ada, kemudian rajin dalam mengasah kemampuan dalam bidang yang kita pelajari untuk sekarang ini. Oke, nah segitu dulu teman-teman. Nah, apa sih, ada nggak motivasi atau kata-kata nih buat teman-teman yang mau kakak sampaikan? Buat teman-teman yang mau lintas jurusan atau yang udah lintas jurusan nih, boleh dong disampaikan ke teman-teman? Nah, teman-teman, kegagalan bukan akhir dari sebuah kesuksesan, tetapi awal dari sebuah perjalanan untuk menuju kesuksesan. Nah, teman-teman, karena kita udah di penghujung waktu nih. Sekian dulu dari saya Indah selaku host pada pagi hari ini nih. Terima kasih buat narasumber yang udah hadir pada pagi hari ini. Lain waktu kita bakal bahas hal-hal yang lebih menarik ya teman-teman. Nah, bisa nih diganti nih, atau saya jadi narasumbernya atau narasumbernya yang jadi hostnya gitu teman-teman. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.